Saya mau nanya satu hal lagi, tolong dijawab, Edis. Kenapa kebanyakan mualaf itu cerdas? Bang Deddy Kombuzer, Felix Sau, aku nanya. Kenapa orang-orang Kristen yang IQ-nya di atas 100 Iya, lebih? namanya kamu sudah dikerjain. Deddy Corbuzier itu dulu sebelum dia mau mualaf, ya, dia itu Ya. ada satu rencana. Ayo mualafnya dimasukin stasiun TV. Tahu nggak kamu? Setelah dia mualaf, sukses dia akun YouTube-nya banyak followersnya. Kamu tidak tahu politik, aduh berat. Mana datanya, Bang Loh, Edis? Saya belum pernah dengar gosip itu. makanya saya bilang begini, kamu harus bisa melihat mana yang benar-benar mualaf dengan mana yang modus. Karena banyak mualaf-mualaf modus. Karena umat di Indonesia ini kan umat muslim itu banyak yang awam-awam. Itu Bang Felix Giliran Sau. kalau soal sudah agama, senang, mereka senang. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Dalam video ini, Edis mengatakan bahwa Deddy Corbuzier adalah mualaf bertujuan tertentu. Edis mengatakan seperti ini, sebelum dia mualaf ada rencana dimasukkan ke stasiun televisi. Setelah dia mualaf, sukses dia. Dan akun YouTube podcastnya banyak subscribernya. Kamu tidak tahu politik, ucap oleh Edis. Pertanyaannya, benarkah Ya, Deddy anak langit, Corbuzier seperti selamat itu? Lalu pagi bukti menjelang apa yang siang. Edis Ini udah pada mau kantongi Jumatan ini sehingga kalian ya. Edis Nanti kalau Selamat Jumatan pagi, kita Bang rehat dulu. Edis. mengatakan seperti Ya, itu? silakan anak langit, nyalakan kamera dulu, Bro. Baiklah, Silakan. edukasi dalam Kangen sama Bang konteks Edis. diskusi antara agama Baru adalah bertemu tentang kembali. memahami dan Gimana menghargai kabarnya anak bahwa langit? Apa setiap kabarmu? agama memiliki Alhamdulillah. nilai, Kemana saja Bang Edis? ajaran, 2 hari Bang Edis Ah, di di Meksiko sini-sini ya. saja. dalam Saya selalu standby di kehidupan sini ya, siaran di pengikutnya. sini gitu. Saya penasaran mau Disclaimer, lihat Bang Edis sama ini Bang hanyalah Juma, kira-kira diskusi, siapa yang bukan win? Masalahnya untuk dia ajang nggak berani mencari gitu. pemenang Dianya nggak atau berani, Bro. juara. Tapi Saya di sudah sini pernah datangi, loh, saya Bang Juma Baik, ini minta bijak. permintaan tapi nggak Tuhan di Yesus nggak ada, mana nggak ada, memberkati. nggak ada. dulu waktu Jangan malam-malam. bohong. Kalau ada dia minta permintaan langsung saya terima, mana? Nggak ada, nggak ada. Yang dulu kita bahas Siti Aisyah. Yang mana itu? Ada di komentar Bang Juma naikin saya dis katanya gitu. Nggak ada, nggak ada. Karena begini, banyak akun-akun palsu, baik yang punya dia maupun punya saya. Gitu loh. Banyak orang bikin Iya. akun atas nama dia, padahal bukan dia, ada juga. Saya juga begitu, akun-akun Tapi palsu. pernah ketemu dalam satu perdebatan, satu room. Pernah ketemu, hanya saja ketika saya mendebat Juma, pengikutnya Juma itu kebakaran jenggot, ingin membela dia. Seperti Kejadiannya gimana? sudah berkali-kali. Contoh misalnya ketika saya datangi dia di channel-channel muslim. Ya kan? Langsung pada ngomong, jangan hadapi dia gurunda. Jangan menghadapi dia gurunda, terlalu tinggi ilmu Anda menghadapi dia katanya. Padahal alasan biar jangan dia babak belur saya bikin. Gitu. Dulu pernah ya, waktu itu kami membahas surat Al-Ma'arij mengenai mengenai para malaikat yang naik menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Ya. Kan ada itu, ayat Quran bilang begitu. Betul? Iya. Nah, maka disuruh bersabar. Azab itu dibawa, urusan tentang azab itu dibawa oleh Jibril. Naik menghadap Allah. Memang sehari Jibril itu menghadap Allah. Tapi seharinya Jibril naik itu di bumi 50.000 tahun, betul? Ya. Makanya disuruh bersabar. Nah, lalu ada satu kisah di dalam agama Islam. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Katanya Muhammad dibawa naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Kan satu hari tuh. Naiknya Jibril kan satu hari. Di Ya. bumi kan udah 50.000 tahun. Makanya seharusnya Muhammad sampai sekarang belum pulang. Makanya bisa jadi Muhammad yang kalian percaya itu adalah Muhammad yang diserupakan. Muhammad yang sebenarnya lagi ke Sidratul Muntaha. Dan sampai sekarang belum pulang. Karena menurut ayat Al-Quran, perjalanan Jibril naiknya menghadap Allah itu memang satu hari. Tapi kadarnya itu 50.000 tahun.
Bang Edis, dalam Quran itu ya setahu saya gak semua ditangkap oleh logika dan akal, jadi diterimanya oleh keimanan Bang Edis. Model peristiwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang harus diimani. Itulah kenapa Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Alasannya di situ karena beliau orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj di saat orang lain ingkar, tidak percaya, bahkan ada yang balik lagi ke agama semulanya, ada yang tadinya percaya jadi ragu. Karena memang urusannya bukan ke akal dan logika, tapi ke keimanan. Setahu saya sih gitu Pak Gadis. Oke, sekarang begini. Berapa lama waktu yang berputar di bumi ketika Jibril naik menghadap Allah? Apanya Bang? Menurut Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 sampai yang ke-5, Jibril kan membawa urusan naik menghadap Allah. Itu sih dijelasinnya kalau saya dulu waktu ngaji ya Bang Edis, di kitab Qissatul Mi'raj. Di situ tuh peristiwa Isra Mi'raj dari pertama awal start sampai finishing dan substansi apa yang terkandung di dalamnya itu dijelasin di kitab itu. Bukan, jangan itu dulu, jangan bahas Isra Mi'raj. Waktu yang ditempuh Jibril untuk naik menghadap Allah itu kan 1 hari. Ya. Nah, tapi di bumi berapa lama? Wow. Emang redaksinya gimana? Soalnya saya nggak tahu nih. Setahu Bang Edis dulu. Malaikat dan juga Jibril naik menghadap Allah dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka bersabarlah engkau dengan sabar yang paling baik. Betul? Wow. Itu tentang peristiwa Isra Mi'raj bukan Bang Edis? Bukan peristiwa azab. Ada olok-olok dari orang-orang kafir. Bahwasanya azab itu tidak akan terjadi. Mana azab itu? Tolong segerakan datang azab itu. Kata orang-orang kafir. Lalu Muhammad disuruh berkata, katakanlah bahwasanya Jibril itu membawa urusan-urusan naik menghadap Allah itu dalam 1 hari. Tetapi kadarnya itu 50.000 tahun. Maka disuruh bersabar dengan kesabaran yang paling baik. Karena walaupun Jibril naiknya sehari, iya sehari bagi dia. Tapi di bumi kan 50.000 tahun. Betul? Nah, makanya kalau begitu harusnya waktu Jibril membawa Muhammad naik menghadap Allah sehari. Tapi di bumi udah 50.000 tahun. Makanya sesungguhnya Muhammad belum pulang. Adapun Muhammad yang kalian imani bisa jadi dia diserupakan, saudara. Bang Edis. Nah, waktu Juma debat dengan saya masalah itu, langsung dia gelagapan, langsung orang-orang mengatakan, turunkan dia. Gitu. Karena susah Bang Edis menyamakan perspektif ketika Bang Edis hanya baca teks terjemah saja. Oke, jadi coba jelaskan. diskusinya Menurut bahasa aslinya gimana? Coba. kebetulan saya bukan ahli di bidang tafsir Bang Edis. Makanya setiap orang Islam yang ketemu dengan saya mengatakan saya kurang ilmu. Iya. Terus yang punya ilmu siapa? Yang punya ilmu orang-orang yang ahli-ahli tafsir, para ulama lah katakanlah Bang Edis. Baik. Gimana kira-kira kalau saya katakan bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah daya upaya penulis Quran untuk menjiplak Bible? Atas dasar apa perkataan itu? Baik. Saya akan mengutarakan kepada kamu supaya kamu ngerti dengan Bible, ya. Nih ya. Sebenarnya narasi semacam itu ada di Bible. Tapi sayang 1000 sayang. Kalian jiplak tapi nggak utuh. Akhirnya jadi kacau balau. Karena di dalam situ kan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 50.000 tahun nih saya bacakan. Di ayat lain itu 1 hari 1000 tahun. Saya bacakan. Ini surat dari Rasul Petrus. Ya, tertulis di dalam 2 Petrus 3. Saya bacakan. Injil kami ya. Begini. Silahkan. Saudara-saudara yang kekasih. Ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni.
oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat-ingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi yang kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman akan tampil para pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mana? Gitu kan? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan bumi juga berasal oleh air dan seterusnya. Ini saya bacakan ya. Nih saya bacakan. Tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Nih, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di antaranya akan hilang. Nih, saya bacakan poinnya ya, poinnya nih. Nih, poinnya itu ada di ayat yang ke-8. Saya bacakan di ayat ke-8-nya, dikatakan di sini ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Tapi nggak berhenti di sini. Nah, ini yang Quran lakukan ini. Quran kan berhenti di situ. Kalau di dalam Bible nggak berhenti. Satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi ketika Tuhan berjanji harinya sudah dekat, karena di dalam sudut pandang Tuhan, mau satu hari, mau 1000 hari, bagi Tuhan itu sama saja. Ya kan? Satu hari sama seperti 1000 tahun bagi Tuhan, dan 1000 tahun sama seperti satu hari, karena dia melampaui waktu. Nah, di dalam Al-Quran nggak ada perbandingan kebalikan begitu. Di dalam Quran satu hari 1000 tahun. Nah, kalau memang Jibril naik menghadap Allah itu dalam satu hari, kadarnya satu hari itu 1000 tahun di bumi, maka saya bilang tadi bang, waktu Jibril membawa Allah naik Isra Mi'raj, ya kan, harusnya belum pulang bang Muhammad bang, masih nyangkut di Sidratul Muntaha. Loh, kan satu hari 1000 tahun. Mbak Eris nih, sepengetahuan saya, kendaraan yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan buruk ya. Buruk itu dari kata barkun yang artinya kilat. Kilat itu kan cahaya. Kecepatan cahaya lebih cepat daripada suara. Makalah itu sebabnya Isra Mi'raj itu hanya digapai dengan beberapa malam aja. Karena kecepatan. Oke, menurut Al-Quran berapa hari bang? Cirian buruk dulu, cirian buruk ya, sejauh mata memandang. Melihat di sana, di titik itu berada di situ gitu. Buruk. Ya, segini. Di dalam Quran tidak ada buruk. Oke? Oke, di dalam Quran adanya Jibril itu naik menghadap Allah, tidak naik buruk, dia naik menghadap Allah. Lamanya berapa lama, Bang? Bang Edis. Sebentar dulu, Bang. Saya tanya dulu, lamanya berapa lama? Sebentar, berapa lama? Sumber hukum itu nih ada dua, Bang Edis. Hadis kenapa? Sebelum Bang, nanti kita kepanjangan kalau ke sono, Bang. Kalau ke situ nanti panjang lebar. Nih, Abang udah mau Jumatan sebentar lagi gini. Dengarkan dulu, Bang. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu semuanya wahyu, berarti itu selepel dengan Al-Quran, dan semuanya dijelaskan dalam hadis gitu. Sudah. Oke. Ya. Mana yang lebih tinggi, hadis atau Quran? Quran. Nah, kalau Quran mengatakan bahwasanya Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari, apa mau dibantah? Apa gimana, Mbak Anis? Quran mengatakan Jibrilnya naik menghadap Allah itu dalam satu hari, betul? Nah, sehari itu kadarnya berapa lama menurut Al-Quran? Saya belum tahu ayatnya. Nah, makanya belajar dulu. Kalau belum tahu, saudara, jangan asal ngomong saja, saudara. Makanya Bang Edis di sini ada kedudukan keistimewaan para ulama
orang yang kompeten di bidang tafsir, yang kita tinggal buka kajiannya, pahami, ikut kajiannya, kita nggak usah ngorek-ngorek makna kedalamannya. Jadi istilah kata, Bang Edis, beri ke saya kesempatan semenit. Silakan. Ulama itu memberikan sebuah produk yang tinggal kita konsumsi, produk jadi yang memudahkan untuk umat. Karena di Al-Quran ayat berapa menjelaskan tuh dalam sholat aja tidak ada itu tentang niat. Niat adanya di mana? Di hadis Nabi. Kata hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Amal itu harus dengan niat. Itulah kenapa sholat ada niatnya. Padahal di Quran tidak ada loh. Pagsilu wujuhakum dari wajah, model wudu ya. Wujuhakum, tangan, aidikum, tartib tidak ada. Gimana pada akhirnya niat itu ada? Karena ditambah dari hadis ini. Itu kata Nabi, setiap amal itu membutuhkan niat. Itulah kenapa wudhu adanya niat. Jadi ulama ini yang sudah meracik, menyimpulkan sedemikian elegan dan mudahnya satu produk yang diciptakan agar kita tidak kesulitan, Mbak Edis. Seperti gini ya, aku analogikan terakhirnya ke teman-teman muslim di sini. Seperti halnya kita mau beli mie misalnya, beli mie goreng ya di pinggir jalan yang dagang, atau beli bakwan, medis, beli gorengan, tempe, bakwan di pinggir jalan. Itu tuh orang-orang pedagang memudahkan kita sarapan tinggal beli tinggal Coba andai kata tidak ada tukang gorengan, anti terhadap kitab-kitab ulama, anti terhadap ulama, ya udah saya mah langsung aja ke sumber hukum, ke Al-Quran. Seperti orang yang anti beli jajanan di pinggir jalan, silakan minyaknya Anda bikin sendiri, kelapa sawitnya, tepungnya, gandumnya Anda tanam sendiri, wortelnya Anda bikin sendiri. Mampu tidak? Ketika tidak mampu ya udah tinggal pakai yang produk jadi, karena otak kita itu terbatas. Karena ada kedudukan ulama ahlu dzikri, pas alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Bang Edis. Bang Edis nggak ada suaranya, suara Bang Edis. Suara Bang Edis nggak ada, nggak kedengeran. Kemut kali. Lupa saya bisukan. Oke, baik. Jadi menurut Anda bahwasanya kitab Al-Quran itu seperti sebuah barang yang belum jadi, lalu disempurnakan oleh ulama. Ada makna-makna yang memang mutasyabihat. Justru ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Aduh, bagaimana sih kamu ini? Gini, Bang Edis nih. Sebentar, tadi kamu sudah ngomong panjang lebar. Gantian dulu. Berikan kesempatan kepada saya, oke? Ada bahasa-bahasa model majaz gitu kan, intinya bahasa-bahasa Coba Arab kan. anak langit. Di dalam Quran Ali Imran ayat yang ke-7. Bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu hanya ada dua macamnya. Yaitu ayat-ayat yang muhkamat, artinya jelas. Terang benderang ya. Lalu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, dan ada ayat-ayat yang belum ditakwil, ada takwil qorib, ada takwil ba'id. Nggak ada. Aduh, gimana? Ini kamu bohong. Ini makanya saya bilang. Di dalam ayat itu, ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti agama takwilnya. Islam tidak mengajarkan bohong, Bang Edis. Lu. Sekarang begini. Di mana ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa ditakwil? Ini Bang Edis ngerti bahasa majaz juga. Ini dengarkan ini ya, dengar. Coba sebentar dulu. Sebentar, ini ulama yang ngomong. Sebentar. Tadi Anda sudah ngomong loh. Anda sudah ngomong 1 menit loh. Ya. Ini ulama yang ngomong. Coba dengarkan. Dengarkan nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Sekarang begini, tunjukkan saya sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa ditakwil. Di mana? Yang ada justru mengatakan tidak ada yang mengerti takwilnya. Bang Edis, nih model ayat gini ya, ayat yang bercenderung untuk salah gagal paham, seperti yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kalian. Terus Allah bersemayam di atas aras. Allah itu ucang angge atau berdiam diri di atas aras. Sementara dalam konsep ketuhanan Islam, Allah itu
Qiyamuhu bin nafsi, artinya layah taju ila mahalin, tidak butuh terhadap tempat, Bang Hadis. Tuhan itu tidak butuh pada tempat. Tapi kenapa di Al-Quran itu Allah ada di atas aras? Nah kemudian Justru para itulah ulama makanya saya bilang bertentangan. Memaknai hal tersebut bahwa Allah yang menguasai aras. Tangan Allah di atas, Allah tidak ada bertangan karena Itu Allah namanya itu kamu sudah melakukan takwil. tidak ada. Jadi gini, makna-makna itu yang kemudian diartikan sebagai kekuasaan Allah di atas tangan itu di mana ini. Di bahasa-bahasa gitu kan orang-orang awam nggak paham. Itulah Oke, kenapa para sekarang ulama begini. menjelaskannya. Betul tidak bahwa dalam agama Islam Allah itu turun setiap sepertiga malam bagian akhir? Ya, gimana Betul. Ayatnya. Nah, Tapi Anda saya saja pernah banyak dengar. tidak tahunya. Di dalam Iya, hadis, sesungguhnya Allah itu turun pada sepertiga malam bagian akhir. Makanya orang Islam lomba sholat tahajud. Karena pada saat itu Allah turun, betul? Ke langit Ya. dunia, betul nggak? Ya. Betul atau tidak? Nanti Anda iya Iya. saja. Iya, saya kalau nggak salah pernah dengar ada. Ah, jadi disebutkan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam bagian akhir. Dulu orang-orang Islam di zaman Muhammad, di zaman orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah percaya. Sekarang karena dulu belum ditemukan bumi itu bulat dan muter terus waktunya. Sekarang gimana? Kalau udah ketahuan bumi itu bulat dan berputar waktunya. Artinya kalau memang setiap sepertiga malam bagian akhir itu Allah turun ke langit dunia, maka mustahil Allah kembali lagi ke arsinya. Mustahil. Karena waktu bumi berputar terus. Besok nanti jam 3 di sini, sepertiga malam di sini, besok sepertiga malam di sini, besok sepertiga malam di Jepang, besok sepertiga malam di sini di Hong Kong. Bermuter terus. Kapan Allah balik ke arsinya? Makanya saya bilang kalian ini sesungguhnya adalah umat yang tidak percaya dengan Al-Quran, lalu kalian bikin kitab suci lain, namanya hadis, namanya kitab ulama, namanya kitab karangan-karangan fikih, kitab kuning. Karena kalian tidak percaya dengan Al-Quran. Coba di Al-Quran mana bahwa Al-Quran itu bahasanya nggak lengkap, nggak sempurna, nggak mudah. Yang ada Al-Quran itu dimudahkan bagimu. Tapi kamu bilang, oh nggak bisa, harus melewati ulama. Makanya kamu sedang melawan, kamu lagi adu tinju dengan Al-Quran, adu tinju dengan Allah. Allah bilang, Quran dimudahkan, bahasa Quran itu rinci, terperinci. Malah kamu bilang, jangan, kamu harus ke ulama, jangan ke Quran. Kalau Allah nyuruh ke Quran, kamu malah nyuruh ke ulama. Lah terus ulama pergi kemana kalau nggak ke Quran? Ujung-ujungnya itu ke Quran kalian itu, gitu loh. Saya tanggapi boleh. Bukan Al-Quran yang tidak sempurna, bukan Al-Quran yang tidak lengkap, tapi otak kita yang gak nyampe, Bang Edis. Di mana dikatakan bahwa akal kalian tidak akan sanggup memahami Al-Quran? Di mana? Ya untuk seperti orang seperti saya semua yang kamu katakan merupakan kata-kata yang berasal dari hawa nafsumu, bukan dari Al-Quran. Kamu bilang katanya otak manusia tidak akan mampu. Kalau tidak akan mampu, buat apa diturunkan Al-Quran? Karena gini, untuk memahami Al-Quran itu ada disiplin ilmu, harus kuasa. Oke, di mana ayatnya untuk memahami Al-Quran harus ada disiplin ilmu? Di mana? Bang Edis, macet kan? Bang, saya tunjukin. Untuk memahami Al-Quran, kalau kamu punya keraguan, menurut Al-Quran, suruh nanya ahli kitab. Nanya orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Artinya apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, baca Injil, baca Taurat itu. Nah, sekarang masalahnya umat Islam kebalikannya. Umat Islam malah tanya kepada orang-orang sesudah Al-Quran.
Sesudah kamu, bukan sebelum kamu. Nah ini makanya Quran menyuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, tapi kamu menyuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makanya saya katakan, pastilah kamu membaca Al-Quran sambil lompat galah. Akhirnya jadi begini, baca Quran sambil lompat galah. Kebalik. Bukan Gimana? Al-Quran yang kurang, bukan Al-Quran yang tidak sempurna, yang tidak lengkap, tapi otak sayanya Bang Edis yang nggak nyampe memaknai dan memahami Al-Quran karena kadar keilmuan yang minim. Maka kita serahkan kepada ahli-ahli tafsir yang sudah disiplin ilmu 15 pan dikuasai, maka Al-Quran akan lebih jelas lagi gitu. Ibarat Bang Edis mau mancing aja gitu, kalau nggak ada alatnya kan susah. Tangan kosong mau ngambil ikan. Baik, artinya Allah perlu dibantu oleh ulama ya. Allah sendiri nggak sanggup menyampaikan firman-Nya dengan terang, dengan benar, dengan jelas. Nggak sanggup dia ya. Harus ditolong oleh ulama, betul? Saya gini, Alkitab Bang Edis, Bible kasih ke anak umur 15 tahun orang Kristen. Terus dia suruh memaknai semua yang ada di Alkitab, nggak mampu. Pasti bertanya kepada Bang Edis pakarnya. Siapa bilang nggak mampu kalau dia sungguh-sungguh meminta supaya diberikan hikmat oleh Tuhan, memahami apa yang ingin dimaksudkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan hikmat pengertian kepadanya. Coba buktikan sekarang, Bang Edis taikan umat Kristen satu orang, terus dia suruh menjelaskan satu saja tentang Bible atau apa. Pasti kan dia nggak tahu, pasti banyak yang nggak tahu. Makanya saya bilang minta hikmat dari Tuhan, minta roh pengertian supaya rohnya Tuhan itu dicurahkan dan memberi akal pikiran hikmat untuk mengerti apa maksud yang tertulis di situ. Itu kami orang Kristen. Nah kalau kamu malah minta sama ulama, itu pun nggak disuruh sama Quran. Sekarang begini Bang, orang Kristen yang konsultasi ke Bang Edis banyak nggak? Karena apa? Dengan masalah-masalah yang nggak mereka pahami. Karena misalnya. mereka kan tidak membaca. Betul. Seandainya mereka Berarti mau mereka membaca, meluangkan penjelasan waktu dari untuk Bang membaca. Edis. Gimana? Mereka juga butuh dong penjelasan dari Bang Edis. Karena mereka tidak membaca. Makanya membaca biar tahu. Gitu loh. Nah sekarang kamu sudah membaca Al-Quran, tapi kamu bilang jangan harus tanya sama Ustaz. Kan beda. Saya mau nanya satu hal lagi, tolong dijawab Edis. Kenapa kebanyakan mualaf itu cerdas? Bang Deddy Kombuzer, Felix Sau, aku nanya. Kenapa orang-orang Kristen yang IQ-nya di atas 100 lebih? namanya Namanya kamu sudah dikerjain. Deddy Kombuzer itu dulu sebelum dia mau mualaf ya. Dia itu ada satu rencana, ayo mualafnya dimasukin stasiun ini. Tahu nggak kamu? Setelah dia mualaf, sukses dia. Akun YouTube-nya banyak followersnya. Kamu tidak tahu politik, aduh berat. Mana datanya? Saya belum pernah dengar gosip itu. Makanya saya bilang begini, kamu harus bisa melihat mana yang benar-benar mualaf dengan mana yang modus. Wow. Karena banyak mualaf modus. Karena umat di Indonesia ini kan umat muslim itu banyak yang awam-awam. Itu Bang Giliran kalau soal sudah agama, senang, mereka senang. Langsung, waduh saya follow lah dia sudah mualaf. Bisnis yang paling kenceng itu namanya bisnis mualaf. Kamu nggak tahu. Begitu banyaknya orang-orang Islam yang awam. Ya, ketika ada mualaf, padahal dia sudah Islam sebelumnya. Oh, dia mualaf-mualafan lagi. Contohnya, atau nggak acara apa? Dulu pernah ada debat antara Esra Soru dengan Dondi. Ya, nah mereka debat membahas Yesaya pasal 52 atau 53 itu, ya kan? Nah, setelah acara selesai, ada perempuan nih, udah pakai jilbab, ngucapin kalimat syahadat, masuk Islam katanya. Selidik punya selidik. Ternyata memang dia orang Islam. Siapa namanya? Saya cari. Siapa namanya? Sampai direaksi oleh sesama muslim sendiri. Yang mereaksi namanya Edi Prayitno. Tanya aja dia kenal nggak dengan saya, Edi Prayitno. Si Edi Prayitno bilang, ini tidak boleh menjual seperti ini, nggak boleh ini, kata dia. Sesama muslim itu bilang, ini kan perempuan sudah mualaf setahun yang lalu, mengapa sekarang dimualafkan lagi? Makanya aku bilang, saya ini mendidik kalian, wahai umat muslim. Didik kalian supaya kalian tuh jeli. Mana yang pura-pura mualaf,
Biar mereka mendapatkan simpati. Yeay, Ah, itu gimana? Bang, jawabannya Bang Edis tidak terima kalau umat Kristen yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas itu jadi mualaf. Nggak terima Justru saya. orang-orang yang mualaf-mualaf itu DRL adalah kabarnya orang-orang. mualaf, DRL nih, udah ada konfirmasinya. Gini, saya tantang coba yang mualaf naik ke sini. Mana? Nggak ada yang berani, saudara. Nggak ada yang berani. Emang belum pernah Bang Edis debat sama mualaf. Banyak. Gini, Pak Siapa? Edis nih. Contoh, siapa yang mualaf yang udah debat dengan saya? Si Palen, Alpariski, yang akhirnya dibuang sama Zuma. Ayo. Dulu waktu mualaf, saudara kita ini sudah mualaf, mari dukung. Saudara-saudara mualaf kita ini. Akhirnya apa? Ya kan? Dukungan katanya nih, yang masuk dukungan kepada si Palen itu, katanya orang-orang si Handi dan kawan-kawan 64 juta. Ternyata yang diterima si Palen 4,5 juta. Akhirnya si Palen uring-uringan. Mana 67 jutaku? Kata. Lu iya. Tahu nggak? Kata Coba siapa geser Bang? ke sini mukanya, Bang. Kata Geser. siapa itu? Kata siapa itu? Berbahaya ini. Oke, saya putarkan ya. Sayang HP-nya di sini, Bang. Iya, HP-nya iya, ini makanya- pakai. Makanya yang jadi pertanyaan saya, kenapa orang Kristen yang cerdas-cerdas justru mualaf itu kebanyakan orang Kristen yang cerdas, yang Justru berpendidikan yang tinggi mualaf-mualaf itu yang tidak cerdas. Itu pendidikannya tinggi, Bang Dedi. Ya, Lu. so. Itu Sudah. luar biasa menurut saya IQ-nya gitu. Ya itu namanya subjektif, bro. Itu namanya subjektif. Biar nggak subjektif, harus ada ukuran yang netral. Kalau kamu yang menilai ya cerdas. Berarti bagi Bang Edis gimana? Iya, mereka itu tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka itu sebenarnya kalau menurut saya Deddy Kobuser ya, mana ada, saya nggak pernah lihat dia sholat. Deddy Kobuser itu jadi alim. Mana orang di channelnya dia malah dia membuat satu pertanyaan yang sebenarnya nggak bagus sekali ditanyakan sama perempuan di muka umum, ya di acara podcast, kemudian ditonton orang banyak. Masa dia ngomong sama perempuan, lu masih perawan nggak? Pertanyaan macam apa kayak begitu kepada seorang perempuan di muka umum? Terus mau bahasa-bahasanya, coba perhatikan bahasa-bahasa dia di podcastnya. Anjing, banyak bahasa-bahasa begitu. Jadi udahlah kalian tahu lah ya. Yang mana yang mualaf betul-betul dia mualaf, mana yang enggak gitu loh. Saya mencerdaskan kalian supaya kalian itu bijak-bijak, pandai-pandai. Si Juma aja tahu Juma. Yang bilang bahwa Allah adalah Muhammad. Tahu nggak? Bang Juma, Juma iya tahu. yang bilang Allah adalah Muhammad, tahu? Tahu Bang Juma, iya tahu. Kalau dia baca Al-Quran apa? Kalau baca Al-Quran dia, kalau dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, paus terbang, singa terbang, singa mengaum, kereta api dan coba lihat aja kalau dia lagi baca Quran. Wah, saya terharu Bang Juma, saya terharu kalau dia baca Quran. Tapi setelah acara itu, saudara-saudara, pamer dia uang di atas meja tuh, ratusan ribu dolar. Kami dolar, saudara. Bahkan dia ngomong, Kapan Bang Edis itu kapan? kamu tidak tahu, saya yang udah kenal sama dia lama. Iya. Tahu nggak apa dia katakan? Dia pernah ngomong begini, headset, tahu headset? Headset. Iya. Tahu nggak? Ini headphone. Tahu. Harganya satu mobil Avanza. Harga headsetnya dia bilang satu mobil Avanza, saudara. Apakah seperti itu? Tahu nggak? Ada satu hadis yang bilang begini. Hadisnya bilang begini. Bahwa kain ya celana di atas mata kaki maka akan masuk neraka. Pernah dengar? Gimana Bang? Mata di atas, celana di kain, atas. ya celana Iya. celana yang ujungnya itu di atas mata, yang di bawah mata kaki itu akan masuk neraka. Pernah dengar itu? Isbal, masalah isbal tahu? Tapi kalau untuk Dengar dulu, tahu nggak memerintahkan masalah di itu, atas, tahu nggak? Pernah dengar kalau misalkan harus celana itu jangan menutupi mata kaki itu. Jangan pernah dengar menutup saya. mata kaki. Nah, makanya banyak orang pakai celana cingkrang, betul? Supaya jangan di bawah mata kaki. Nah, saya tanya sama para ustadz, itu maksudnya bagaimana ustadz? Itu maksudnya jangan sombong.
Janganlah kalian itu hidup di dalam kesombongan. Betul? Iya. Jangan artinya menghabiskan harta kalian itu terhadap hal-hal yang mubazir, berlebih-lebihan. Celana dilebih-lebihin sampai di bawah mata kaki kan begitu intinya. Nah, terus saya bilang begini. Saya pernah lihat Ari Untung, tahu Ari Untung yang podcastan sama Juma? Tahu. Tahu Ari Untung? Artis, tahu kan? Tahu. Nah, si Ari Untung bilang begitu dia, celananya di atas mata kaki cingkrang, tapi tas istrinya 1 miliar. Makanya saya bilang, tolong kalian muslim itu yang pinter-pinter. Jangan langsung anuin saya, jangan langsung kalian itu jelek-jelekin. Saya ini ngasih tahu yang benar. Kontak Bang Juma ketika memerin headset itu ada kontak apa sebelumnya? Soalnya gini, setahu saya, Dia sombong pamer, terhadap- ini headset gue aja, ini seharga mobil Avanza. Ada videonya, kau bilang saya fitnah. Enggak gini. Soalnya sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sodako. Ada orang yang sombong, disombongin Nggak lagi, itu ada sodako, di situ Bang. sombong. Intinya begini, yang saya bilang begini. Intinya, yang saya mau bilang begini. Yang kalian support itu, yang muslim-muslim yang benar. Bukan muslim-muslim yang malah justru ketika baca Quran dapat paus, dapat kereta api, malah digunakan untuk pamer-pameran. Pamer, ratusan dolarnya dihitung di atas meja. Ada videonya, saudara. Gitu loh. Tuh dibilang katanya iri katanya. Saya menyadarkan kalian yang muslim, malah justru menurut saya dia itulah yang menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Dia membaca ayat Al-Quran, lalu orang-orang Islam, saya terharu Bang Juma dengan bacaan Quranmu yang sangat merdu. Terbanglah paus, terbanglah singa mengaum. Tapi oleh Juma malah sama dia dikatakan, headset saya seharga mobil Avanza. Mengerikan, tragis. Seperti Ari Untung ngomong, pamerin celananya cingkrang, mengikuti sunnah Nabi. Tapi abis itu dia upload, tasnya berharga 1 miliar. Tas istrinya. Gimana seperti itu? Tapi Bang Edis gini ya, banyak orang yang tercerahkan termasuk saya dengan statement atau pemaparan dari Bang Juma, bener. Yang tadinya dalam bal itu Tercerahkan saya tidak tahu. bagaimana? Tercerahkan apanya? Contoh, misalnya. Seperti pernikahan Siti Aisyah kan dulu saya pernah bahas dengan Bang Edis. Nah, lalu saya nemu jawaban ketika saya lihat video ulang daripada Bang Juma. Oh, kata saya logis nih, masuk di saya nih Bang. Apa yang disampaikan Bang Juma. Dan saya lihat lagi video yang lainnya, banyak ternyata mualaf yang datang ke Bang Juma. Baik, kita tanggapi ya. Ada yang tercerahkan dan apa yang dikatakan Bang Juma itu logis sehingga masuk dong ke orang-orang. Saya tanggapi. Pertama begini. Banyak mualaf gitu. Oke, saya jadi lupa ini. Gini, tadi kan kamu mengatakan bahwa Juma menjelaskan pernikahan Aisyah. Iya, saya kan Saya dengar itu videonya. Dia mengatakan begini. Begitu dia bilang begini, umur Aisyah dinikahi oleh Muhammad itu antara umur 16 sampai 18 tahun, betul? Iya, karena Tapi kan sayang dia ngomong itu berdasarkan hawa nafsunya. enggak Bang, soalnya gini menurut pemaparannya kalau nggak salah. Karena ketika itu Siti Aisyah ikut perang gitu. Oke, sekarang menurut Aisyah sendiri berapa umurnya? 15 tahun. Oke, itu kan kata Juma. Betul. Bang Juma juga ada referensi keterangannya. Kalau Aisyah sendiri ngomong di hadis berapa umur dia ketika dinikahi Muhammad? Saya nggak tahu. Yang mana Bang? Coba. Loh, Anda ini sungguh munafik, tidak tahu. Di dalam hadis, tapi poin Anda yang jangan saya ambil. separuh-separuh loh. Nanti Anda jadi pendekar separuh aja loh. Gini, di dalam hadis disebutkan bahwasanya Aisyah berkata bahwasanya dia dinikahi Muhammad ketika berumur 6 atau 7 tahun. Dan hidup berumah tangga dengan dia ketika berumur 9 tahun. Dan Muhammad meninggal ketika dia berumur 18 tahun. Gimana kamu mengatakan dinikahi umur 18 tahun? Itu namanya sudah melanggar apa yang tertulis. Tapi memang seperti itu bro.
ketika ada hadis yang bikin agama Islam bangkrut, memang hadisnya langsung dicepat-cepat dikatakan palsu. Iya, tapi kalau menguntungkan sohih. Kalau bikin Emang Mbak Edis- untung sohih, Mbak- kalau bikin Bang Edis bangkrut tahu hadis palsu. sohih itu hadis apa? cara kalian. Mbak Edis, hadis sahih hadis apa emang? Hadis sohih itu artinya informasinya itu sohih, akurat, terpercaya. Itu artinya sohih. Ya. Nah, sedangkan yang palsu, perawinya. maudu, palsu, ya kan? Itu yang informasinya tidak benar. Bagaimana mungkin kamu mengatakan di dalam kitab Sohih Muslim, tapi kamu bilang palsu? Nah, judulnya aja udah sih Sohih Muslim. Emang siapa yang Sohih bilang palsu, Muslim, Bang? Sohih Bukhari. Masa kau bilang ibarat itu ada BPN, sertifikat asli udah ditulis sama BPN, kau bilang palsu. Wah, gimana? Udah BPN yang bikin sertifikat asli, udah bank yang bilang uang asli, udah bank yang ngomong, kau bilang palsu, nanti kau dijitak sama bank. Ini udah dibilang Sohih Muslim, Sohih Bukhari, kau bilang palsu, gimana sih? Makanya saya bilang besok-besok kalau memang kalian palsu-palsukan, pergi kalian tolong revisi. Jangan lagi ditulis judulnya Sohih Muslim. Jangan. Harus dibilang Sohih dalam kurung tapi katanya gitu. Bang Edis, kategori Atau sahih agak-agak itu sohih karena masih ada palsunya gitu. harus jelas sanadnya dan setiap perawinya itu harus dikatakan seorang yang adil biriwayat, adil ceritaannya, tidak berdusta, kejaga akhlaknya gitu Bang Edis. Runtuhan dari si Anu ke si Anu Oke, ke si siapa Anu ke si yang Anu. merinci itu semua? Siapa yang menentukan bahwa ini riwayatnya begini, apa yang ini? Nah, Ulama ahli hadis. Menurut ya ahli hadis kan? Sohih Muslim itu dia Imam Muslim itu dia ahli hadis Ahli, nggak? Oke, kompeten. Bukhari ahli hadis nggak? Ahli. Ketika dia ingin menyusun kitabnya, betul nggak dia telah menggunakan hukum-hukum itu? Iya, melalui Ya hasil sudah, kalau sudah dikatakan oleh dia sebagai sohih, Emang kenapa kalian gini. palsu-palsukan? Gini, masalahnya Bang Edis, emang hadis Bukhari atau Muslim yang dipalsukan yang dimaksud itu yang mana Bang Edis? Di dalam hadis itu umur Aisyah dinikahi Muhammad tuh 6 atau 7 tahun. Ya. Nah, terus kata kalian itu palsu, kata Juma 18. Siapa yang sakit mata di sini? Astagfirullah. Oh, gimana? Jadi maksudnya begitu bro. Intinya saya itu sebenarnya begini, ngikutin aja narasi kalian. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Nah tapi kan kalian gak terima. Kalian bilang enggak, Al-Quran gak lengkap, gak sempurna. Makanya kalian pergi ke hadis. Nah sekarang saya turutin lagi kalian baca hadis. Sekarang hadis lagi kalian palsu-palsukan. Jadi kemana kalian saya turuti, di situ kalian akan mengingkarinya. Makanya Bukan, saya Pak. bilang bang, semakin dalam kamu mendalami agamamu, semakin dekat langkahmu kepada pintu gerbang untuk meninggalkannya. Bukan palsu, mungkin Mbak Edis ada sebagian perawinya yang ya kategori tidak sesuai dengan kriteria Apakah seorang Bukhari perawi tidak hadis. tahu itu? Apakah Bukhari tidak tahu bahwa Saya ini tidak- perawinya ini tidak dapat dipercaya sehingga Saya tidak dimasukkan dalam berbicara kitabnya? Bukhari Muslim Bang Edis. Andai kata hadis gitu dikatakan. Soalnya gini, kalau model hadis doib itu tidak boleh dijadikan acuan untuk argumentasi debat atau Oke, jadi dalil. menurutmu Sahih Hanya Muslim, untuk menurutmu Fadhilul Bukhari, Amal. menurutmu Bukhari memasukkan hadis-hadis palsu ke kitabnya? Enggak. Ya sudah, terima saja apa yang tertulis di kitab Bukhari. Dia kan sudah melakukan kriteria itu, dia kan sudah memfilter mana-mana yang dhaif, mana-mana yang maudu, mana-mana yang sohih. Makanya dibikinlah kitabnya dia, namanya Sohih Bukhari. Namanya saja sudah sohih, Sohih Bukhari. Anda palsu-palsukan. Quran saja, jangankan hadis Bukhari kalian palsu-palsukan. Quran saja sudah bilang bahwa kitab ini lengkap menjelaskan segala sesuatu. Kalian gak ada yang percaya. Kalian gak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalian lari ke kitab-kitab lain untuk menjelaskan agama Islam. Walau Al-Quran mengatakan bahwa Quran menjelaskan segala sesuatunya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi lewat hadis, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
apa yang disampaikan Nabi oleh itu bukan dari hawa nafsu atau apa, itu adalah wahyu. Jadi Oke. itulah ada kedudukan hadis. Kalau memang yang disampaikan Muhammad itu adalah wahyu, kenapa omongannya dia salah? Omongan yang mana salah? Waktu dia berkata kepada para petani kurma, bukankah para petani kurma malah gagal panen gara-gara ngikutin omongan dia? Belum tahu saya itu ceritanya. Aduh, kamu mau banyak tidak tahunya. Saya kan bukan ahli sejarah. Makanya saya ahli bilang tafsir. yang ahli agama yang naik kemari. Jangan orang-orang yang tidak tahu agama Islam. Sebab Anda masih Islam itu karena Anda belum tahu agama Islam itu apa. Oke, gitu ya. Kita kasih kesempatan Iya, dulu Pak. kepada muslim yang lain ya.